Jepang siap bela Taiwan bila diserang Cina. Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso mengutarakan pandangan bahwa negaranya perlu membela Taiwan bersama Amerika Serikat jika pulau itu diserbu. Komentar Aso itu bisa membuat Beijing kecewa yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang ingin memisahkan diri. Cina belum pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan agar Taiwan tetap bersatu dengan Cina daratan. Belum lama ini, Cina melakukan latihan militer sampai melintasi Selat Taiwan. Walhasil, ketegangan pun tak terelakkan. Jika sebuah masalah besar terjadi di Taiwan, tidak berlebihan rasanya mengatakan bahwa itu terkait dengan keberlangsungan hidup, kata Aso, seperti diwartakan surat kabar Kido. Kalimat situasi yang mengancam kelangsungan hidup mengacu pada sebuah kondisi di mana terjadi serangan bersenjata terhadap sebuah negara asing yang punya hubungan dekat dengan Jepang. Serangan itu bisa menimbulkan resiko ancaman pada kelangsungan hidup Jepang. Situasi semacam itu adalah salah satu syarat agar Jepang bisa menggunakan haknya dalam membela diri secara kolektif atau membantu sekutu Jepang yang diserang. Kami perlu berpikir bahwa Okinawa bisa saja menjadi yang berikutnya, kata Aso. Cina mengklaim kepemilikan sekelompok pulau yang dikendalikan oleh Jepang di Laut Cina Timur. Pulau-pulau itu berukuran kecil dan tidak berpenduduk, yang dinamai Senkaku oleh Jepang atau Cina menyebutnya Diaoyu. Sekelompok pulau yang dipersengketakan itu terletak di wilayah selatan Okinawa, Jepang. Aso mengatakan setiap kemungkinan yang terjadi pada Taiwan harus diselesaikan lewat dialog. Sedangkan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan pihaknya kurang mengerti secara detail komentar Aso, yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan Jepang. Kato hanya menekankan Jepang punya kebijakan resmi mengenai permasalahan tersebut. Jepang berharap permasalahan Taiwan bisa diselesaikan lewat dialog langsung antara pihak-pihak bertikai dalam kondisi damai. Beijing menyampaikan protes setelah Jepang memberikan sinyal akan bergabung dengan Amerika Serikat untuk membela Taiwan jika diinvasi Cina. Beijing telah memperingatkan Tokyo agar tidak merusak hubungan bilateral setelah Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso menyatakan negaranya harus bekerja dengan Amerika Serikat untuk membela Taiwan jika terjadi invasi Cina. Jika terjadi insiden besar, tidak aneh sama sekali jika menyentuh situasi yang mengancam kelangsungan hidup, kata Aso saat berpidato di Tokyo. Jika itu masalahnya, Jepang dan Amerika Serikat harus membela Taiwan bersama-sama. Dia mengklaim serangan Cina di Taiwan akan mengancam kedaulatan teritorial Jepang. Okinawa bisa menjadi yang berikutnya, ujarnya. Aso yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Jepang adalah satu dari 4 anggota kabinet yang menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional negara itu. Komentarnya memicu kecaman dari Beijing. Pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijiang, mengatakan pada konferensi pers bahwa pernyataan Aso merusak landasan politik hubungan Cina-Jepang. Tidak ada yang boleh meremehkan tekad teguh, kemauan keras, dan kemampuan tangguh rakyat Cina untuk mempertahankan kedaulatan nasional, katanya seperti dikutip dari Reuters. Beijing telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan di bawah kebijakan satu Cina, mengupayakan penyatuan kembali secara damai antara daratan Cina dan pulau itu. Selama pidato yang menandai peringatan 100 tahun Partai Komunis Cina, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa penyelesaian pertanyaan Taiwan dan mewujudkan reunifikasi penuh Cina adalah misi bersejarah dan komitmen partai yang tak tergoyahkan. Tidak jelas apakah Jepang bahwa dapat memobilisasi militernya jika Taiwan diserang. Di bawah konstitusi negara, Tokyo berwenang untuk mengerahkan pasukan bela diri hanya untuk mempertahankan nasional.
Namun, pada tahun 2015, negara tersebut mengadopsi undang-undang keamanan baru yang memungkinkan aksi militer dalam situasi yang dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang. Amerika Serikat dan Jepang dikabarkan menggelar latihan perang rahasia sebagai persiapan konfrontasi militer dengan Cina di Selat Taiwan. The Financial Times edisi Kamis 1 Juli mengutip 6 sumber, memberitakan kedua negara mulai mempersiapkan konflik dengan Cina sejak tahun terakhir pemerintahan Donald Trump. Perencanaan itu melibatkan permainan perang di atas meja dan latihan bersama di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menghadapi peningkatan ancaman militer Cina, tahun 2019 PM, Jepang Shinzo Abe memperluas latihan militer. Tahun 2020, latihan militer dan pelatihan militer gabungan AS Jepang ditingkatkan oleh pemerintah Trump. Koran itu mengutip 3 sumber yang mengatakan kerjasama militer kedua negara ini akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan PM Jepang Yoshihide Suga. Ketika kedua negara mulai berkumpul membuat perencanaan potensi perang dengan Cina, Pentagon dikabarkan menolak keras mengungkapkan rencana perang Taiwan kepada Jepang. Pentagon lebih memilih memperkuat perencanaan bersama secara bertahap. Tujuan utamanya adalah menciptakan rencana perang terpadu untuk Taiwan. 2 sumber mengatakan pelatihan bantuan bencana di Laut Cina Selatan digunakan sebagai kedok untuk latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Jepang. Manuver militer juga dilakukan di sekitar Kepulauan Diaoyutai yang diklaim Jepang, Cina, dan Taiwan. Randy Schriver, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa latihan itu sangat sepadan. Itu berarti latihan yang secara resmi bisa digunakan untuk persiapan bencana pada peperangan, seperti pendaratan amfibi, katanya. Menurut laporan itu, Amerika Serikat dan Jepang juga sedang bekerja memilah sebuah aspek berbeda yang perlu dikoordinasikan jika Cina akan melancarkan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Jepang, termasuk masalah hukum dan logistik. Satu sumber menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan perlu menyiapkan mekanisme berbagai informasi 3 arah.